Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safety, stay healthy. Oke, tetap selamat, tetap sehat. Oke, teman-teman sekalian, para dokter hewan dan insan peternakan atau para medis veteriner. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mengenal tentang K3 veteriner dan peternakan serta Undang-Undang Keselamatan Kerja. Nah, oke, semakin menarik kan? Pertama, saya akan membahas tentang pengertian K3. Jadi kita ingin memperkenalkan istilah K3. K3 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini sekarang kita ingin membahas K3 veteriner, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja di bidang veteriner. Sedangkan K3 peternakan adalah keselamatan dan kesehatan kerja di bidang peternakan, gitu ya. Nah, ini nama yang saya gabungkan K3 dan veteriner. Tujuannya untuk lebih mengakrabkan diri kita dengan keselamatan dan kesehatan kerja, baik di dunia veteriner maupun peternakan. Oke. Kemudian jadi pengertian K3 itu adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau meniadakan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja sehingga terciptalah tempat kerja yang aman dan nyaman dan produktivitas kerja yang maksimal, begitu ya. Nah, jadi kita ketahui bahwa K3 itu pada prinsipnya itu menghindarkan kita dari kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau penyakit akibat kerja sehingga kita dapat bekerja dengan aman dan nyaman dan produktivitas kita tetap tinggi. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk dan lambang K3. Nah, ini jadi ada warna hijau gerigi, palang dilingkari oleh roda berigi, bergerigi 11, bergigi 11, berwarna hijau, di atas warna dasar putih, gitu ya. Nah, jadi ini lambang K3. Mungkin teman-teman biasa lihat di ketika ada pembangunan proyek oleh BUMN tertentu, misalnya jalan tol atau gedung-gedung tinggi. Nah, itu sering melihat K3 lambang gerigi gini. Nah, ini lambang keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, kita lanjutkan. Arti dan makna simbol lambang logo K3. Jadi makna dan arti dari lambang logo K3 yang tadi adalah palang, itu artinya adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Oke, roda gigi bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih bersih dan suci. Warna hijau selamat, sehat dan sejahtera. Kemudian 11 gerigi roda yaitu 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, K3 ini merupakan istilah di Indonesia. Namun ada beberapa istilah K3 secara internasional yang mungkin nanti juga akan teman-teman ketemui. Jadi yang pertama itu OSHA, yaitu Occupational Safety and Health Administration. Oke, ada HSE, Health Safety and Environment atau K3 lingkungan gitu ya, K3L. Kemudian ini ada standar internasional untuk K3 yaitu OSAS 1801, yaitu Occupational Safety and Health Assessment Series. Namun ini sudah tidak berlaku lagi, kemudian digantikan oleh ISO 45001 yaitu International Organization for Standardization 45001. Nah, ini merupakan beberapa istilah K3 internasional dan K3 ini juga kadang terbalik-terbalik, keselamatan dan kesehatan kerja atau kesehatan dan keselamatan kerja terbalik-terbalik gitu. Nah, jadi berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah nomor 50 itu tentang SMK 3 ditetapkan bahwa selamat dulu baru sehat gitu ya.
Jadi K3 merupakan keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi mungkin kalau teman-teman menyadur istilah HSE dari jurnal bahasa Inggris, nah itu mungkin akan terbalik jadinya. Karena kalau HS kan Health, Safety, and Environment. Jadi health-nya duluan, kesehatannya duluan, kemudian setelahnya baru safety gitu ya. Jadi akan terbalik gitu. Tapi K3, istilah K3 kita kembalikan lagi bahwa keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Lanjut, jenis bahaya. Nah, jadi keselamatan dan kesehatan kerja ini ada ancamannya. Yang mengancam itu adalah bahaya. Nah, jenis bahaya ini pengelompokannya banyak, tapi di sini saya ingin memperkenalkan tentang yaitu bahaya listrik atau electrical, bahaya fisik, bahaya ergonomi, bahaya biologi, bahaya psikososial, radiasi, limbah, kimia, dan lain-lain gitu ya. Dan kita sudah bahas tentang jenis bahaya dan risiko kerja pada dokter hewan dan peternakan pada link video di atas. Oke. Selanjutnya, tingkat cedera atau penyakit. Nah, jadi ketika prinsip-prinsip K3 ini tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan kerja atau timbulnya penyakit akibat kerja. Nah, tingkat cedera atau penyakit itu simpelnya kita bagi tiga aja nih, simpelnya. Sebenarnya bisa kita bagi lebih detail lagi, yaitu ada luka atau sakit untuk sementara waktu atau sifatnya reversible gitu ya. Atau juga bisa luka tadi menjadi kecacatan atau sakit seumur hidup gitu. Wah, ini berat ya. Kemudian hingga menimbulkan kematian. Nah, simpelnya tiga itu aja, tingkat cedera dan penyakit. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada istilah K3 dan SMK3. Nah, kita sudah tahu tadi K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dan SMK3 adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi SMK3 ini lebih kompleks sifatnya daripada K3. Dan setiap tempat kerja wajib menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jadi setiap tempat kerja apapun itu tempat kerjanya, sekolah, universitas, pabrik apapun gitu ya. Nah, tempat pariwisata misalnya itu harus menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, bagaimana dengan tempat yang harus melaksanakan sistem manajemen K3? Itu ada syaratnya. Pertama adalah tempat kerja yang memiliki tenaga kerja paling sedikit 100 orang. Jadi setiap tempat kerja itu yang tenaga kerjanya 100 orang itu wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua adalah atau memiliki tingkat bahaya yang tinggi. Nah, jadi ada tempat-tempat tertentu yang memiliki bahaya yang cukup tinggi, itu walaupun karyawannya kurang dari 100 orang, tetap wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini bisa kita bahas lebih detail lagi, tapi sementara kita perkenalkan dulu. Nah, ini berdasarkan pada PP nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kita lanjutkan. Kita akan masuk ke Undang-Undang Keselamatan Kerja. Jadi Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Ini cukup tua ya, tahun 1970. Tapi tenang saja, undang-undang ini masih berlaku sampai saat ini. Jadi sampai saat ini undang-undang ini belum direvisi dan masih berlaku. Oke. Baik, saya tidak akan membahas semuanya karena waktu kami pelatihan dulu ini pembahasannya bisa satu harian hanya untuk membahas Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 ini. Satu harian ya. Jadi saya ambil beberapa pasal yang mungkin akan bermanfaat untuk para pimpinan atau pejabat di suatu instansi dan para karyawannya sehingga mengetahui hak dan kewajiban dari pimpinan tempat bekerja itu terkait dengan K3 dan para karyawan juga mengetahui hak dan kewajibannya dalam melaksanakan K3 ini, oke?
Nah, jadi pimpinan suatu tempat itu dikatakan sebagai pengurus. Pengurus ialah orang yang memiliki tugas atau pemimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Nah, jadi setiap pimpinan di tempat kerja itu akan berhubungan dengan peraturan ini, terutama dimulai dari pasal 8 ya. 1. Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Nah, jadi pasal 1 ini jelas ya. Jadi ketika kita melamarkan pekerjaan di suatu tempat, nah pengurus atau pimpinan di tempat tersebut itu wajib memeriksakan kesehatan badan kita. Kemudian mental juga ada psikotes gitu ya. Dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya. Nah, ini wajib dilakukan oleh perusahaan atau pimpinan di tempat kita akan melamar kerja. Yang kedua, pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Nah, direktur di sini adalah seseorang yang ditunjuk oleh menteri untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini. Oke. Jadi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya itu secara berkala itu perlu dicek gitu. Tapi terkadang ada opsi bahwa pengecekan itu terkadang diopsikan pada pekerja yang telah berumur di atas 45 tahun misalnya dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini jelas. Kemudian kita lanjutkan tentang pembinaan. Pasal 9. Pengurus. Nah, lagi-lagi pengurus, pimpinan suatu tempat diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang. Nah, jadi ketika kita sebagai tenaga kerja baru nih, kita bekerja di suatu tempat atau instansi. Nah, pengurus atau pimpinan di situ wajib menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang apa? A. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. B. Semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya. C. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. D. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, siap ya, pimpinan di setiap instansi ini harus menjelaskan ini, kondisi-kondisi ini. Kondisi-kondisi, semua pengamanan, alat-alat perlindungan, sehingga ketika ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu, tenaga kerja baru ini sudah siap untuk menyelamatkan dirinya, oke? Kita lanjutkan. Kedua, pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Nah, jadi ini ada tenaga kerja baru, sudah dijelaskan, tapi kelihatan dia masih ragu, dia masih bingung. Nah, ketika dia masih bingung itu, pengurus itu selayaknya belum mempekerjakannya. Harus sangat-sangat jelas gitu. Para karyawan baru ini harus benar-benar tahu bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja tersebut, pengamanannya bagaimana. Ini karyawannya harus benar-benar paham, oke? Kalau belum paham, selayaknya belum boleh dipekerjakan. Lanjut, pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran, serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan. Nah, jadi beberapa karyawan itu perlu dibina untuk memberikan pertolongan pertama misalnya dalam kecelakaan kerja, ya. Jadi misalnya nggak ada dokter di suatu perusahaan atau tempat kerja itu, setidaknya pertolongan pertama itu ada beberapa karyawan yang punya kemampuan tersebut gitu. Kemudian juga ada beberapa karyawan yang memiliki kemampuan dalam pemberantasan kebakaran. Nah, nanti ada sertifikasinya lagi nih. Nah, itu pimpinan ya. Jadi tugas pimpinan itu lumayan banyak ini terkait K3. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang ke-12, hak tenaga kerja. Di antaranya yaitu menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.
Nah, jadi ada beberapa tempat kerja nih, misalnya di ruang ronsen misalnya. Nah, ini mahasiswa disuruh belajar ronsen misalnya. Nah, ingin lihat bagaimana prosesi ronsen, tapi tidak diberikan pelindung, pelindung anti radiasi. Nah, ini mahasiswa boleh menolak ini. Iya, atau orang yang magang atau orang yang bekerja itu boleh menolak untuk bekerja atau melakukan kegiatan tersebut gitu. Nah, jadi kita sebagai tenaga kerja ketika melihat ini kondisinya bahaya, kemudian pengamanannya kurang kurang bagus, kira-kira begitu ya, ya sesuai dengan standar yang ditentukan, kita boleh menolaknya karena ini berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kita. Karena berhubungan dengan jiwa kita, tubuh kita, begitu ya. Kecuali yang dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Selanjutnya, kewajiban bila memasuki tempat kerja. Barang siapa yang akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Ini jelas ya. Pernah kita lihat seorang presiden misalnya sedang mengunjungi suatu proyek pembangunan, presidennya tetap mengenakan helm. Ya, jadi siapapun itu mau presiden, mau menteri ketika datang ke suatu tempat kerja yang di situ ada risiko kerja, maka dia harus menggunakan alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Siapapun gitu ya. Anak magang juga, mahasiswa juga masuk ke suatu tempat di kampus di laboratorium itu harus menggunakan alat pelindung diri. Oke. Nah, saya kira ini dapat kita pahami bersama. Kemudian kewajiban pengurus yaitu memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Jadi jadi di tempat kerja itu ada gambar-gambar ya, misalnya dilarang disentuh panas gitu misalnya kan, atau ini merupakan tempat radiasi gitu ya. Ini ruangan yang ada radiasinya sehingga harus dijauhi gitu ya. Kemudian misalnya ada lambang tangga untuk tempat naik, gambar exit untuk keluar, tempat berkumpul gitu ya. Kemudian menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Nah, ini ya. Nah, ini terkadang kita agak kurang memperhatikan ini. Jadi pimpinan di tempat tersebut misalnya laboratorium itu pimpinan laboratoriumnya itu wajib menyediakan alat pelindung bagi siapapun yang masuk, yang bekerja atau yang masuk di tempat tersebut itu alat pelindungnya itu disediakan oleh pimpinan laboratorium misalnya. Atau di perusahaan itu harus disediakan oleh perusahaannya gitu. Ya, di kampus juga misalnya kita pelatihan ronsen, ingin lihat itu mahasiswa yang lihat juga harus diberikan alat pelindung ronsennya juga gitu, alat anti radiasinya juga gitu. Dan itu harus disediakan. Nah, ini yang kadang kurang sosialisasinya atau kurang dipahami mungkin ya. Oke. Nah, kira-kira itu aja pembahasan sedikit kita tentang mengenal K3 veteriner dan peternakan serta undang-undang keselamatan kerja. Nah, jadi jika teman-teman ingin lebih mendalami lagi tentang undang-undang ini, nah silahkan baca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, di situ bisa lebih detail lagi dan pada kesempatan kali ini saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.